Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Rektor dan jajaran Rektorat, teman-teman struktural di Universitas Pamulang, para panitia, dan seluruh mahasiswa baru yang baru saja bergabung dengan Universitas Pamulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara Propesa, program pengenalan kampus untuk tahun ajaran baru 2020-2021. Kami ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru yang baru saja bergabung dengan Universitas Pamulang. Dan kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memilih lembaga Universitas Pamulang sebagai sarana untuk mewujudkan mimpi saudara-saudara menjadi sarjana. Kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman rektorat yang telah menyelenggarakan acara Propesa hari ini. Sejak Anda dinyatakan lulus dari tes dan melakukan registrasi di Universitas Pamulang, maka saudara-saudara para mahasiswa baru merupakan bagian dari keluarga besar Sasmita Jaya, keluarga besar Universitas Pamulang. Sebagaimana mestinya seorang anggota keluarga baru tentu harus mengenal keluarga-keluarga, anggota keluarga yang lain, sehingga kita bisa menjalin komunikasi, membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis, mempunyai jalinan kerjasama, mempunyai jalinan kekeluargaan yang baik di antara kita. Suasana yang nyaman itulah yang akan mengantarkan kita pada terwujudnya harapan dan cita-cita kita bersama. Yayasan Sasmita Jaya ini kita mulai tahun 89. Waktu itu kita menyelenggarakan pendidikan SMK. Kalau kita mengingat perjalanan kita Sasmita Jaya, khususnya SMK, di awal tahun 89 itu kondisinya dapat dibilang sangat memprihatinkan, karena tanahnya tidak punya, gedungnya tidak punya, hanya mempunyai suatu niat ingin menyelenggarakan pendidikan yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Karena itu merupakan visi kita, hendaknya pendidikan ini bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat kita. Itulah sebabnya biaya pendidikan di Sasmita Jaya, khususnya SMK waktu itu, biayanya kita kemas dengan biaya yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Walaupun kita tidak mempunyai tanah, tidak mempunyai gedung, dan baru bisa membangun gedung SMK itu sangat sederhana. Tetapi tidak lama kita menjadi SMK yang terbesar. Pada saat pemerintah, khususnya di Tangerang Selatan, belum mampu menyelenggarakan pendidikan negeri, khususnya SMA dan SMK, maka Sasmita Jaya menjadi SMK yang terbesar di Indonesia. Kita memiliki jumlah siswa 6.000 siswa. Pada tahun 2004, kita menyelenggarakan Universitas Pamulang. Jadi Unpam ini kita selenggarakan, kita kelola mulai tahun 2004. Pada saat itu jumlah mahasiswa kita masih sangat sedikit, karena kampusnya belum ada dan kita perkuliahan numpang di SMK.
Jadi jumlah mahasiswa kita diawali dengan satu kelas 1, satu kelas 2. Sastra Inggris itu hanya satu kelas 1. Satu mahasiswa itu satu kelas, isinya satu. Jadi kalau yang satu itu nggak masuk, ya udah nggak ada mahasiswanya. Biaya kuliah di Universitas Pamulang pada tahun 2004 sampai 2007 itu hanya 600.000 per semester, dan itu dicicil setiap bulan 100.000. Dengan biaya seperti itu, hemat saya masyarakat mampu lah untuk bisa mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Dan ternyata memang betul apa yang kita harapkan, memberikan kesempatan kepada masyarakat bisa kuliah. Tidak lama kemudian Universitas Pamulang menjadi universitas yang hingga saat ini menjadi yang terbesar. Yang tadinya satu kelas 1 sastra Inggris, sekarang sekali terima itu 24 kelas hingga 28 kelas. Akuntansi yang tadinya satu kelas itu hanya 2 orang, sekarang sekali terima itu 80 kelas. Hingga saat ini jumlah mahasiswa kita mencapai 90.000 mahasiswa. Dan barangkali ini adalah jumlah yang terbesar di Indonesia. Barangkali kita di atas Brawijaya yang terbesar. Itu sekolah perguruan tinggi yang negeri, itu Brawijaya yang paling banyak. Kita di atas Brawijaya. Inilah bukti bahwa masyarakat kita semuanya menginginkan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Semua pengen kuliah. Masalahnya adalah mereka terhalang dengan kemampuan ekonomi terutama. Mereka tidak kuliah karena mereka tidak mempunyai biaya yang bisa menjangkau biaya perguruan tinggi yang pada umumnya itu mahal. Nah, kita hadir untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang marginal, supaya mereka bisa merubah nasibnya melalui jalur pendidikan ini. Kalau mereka mempunyai wawasan yang baik, mempunyai keterampilan yang baik, tentu banyak alternatif yang mereka bisa pilih untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Tetapi kalau mereka itu tidak mempunyai wawasan yang baik, tidak mempunyai keterampilan yang baik, tentu tidak banyak alternatif yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Alhamdulillah, teman-teman semuanya dari grup rektorat dan para dosen melayani dengan sebaik-baiknya kepada para mahasiswa kita, sehingga kepercayaan masyarakat semakin hari semakin baik, semakin banyak yang ingin kuliah di Universitas Pamulang. Dan program kami tidak hanya berhenti di sini. Kita membangun kampus-kampus yang seperti yang kita saksikan ini. Dan sekarang juga kita sedang menyelesaikan kampus yang ketiga di Vektor. Kita memiliki kampus yang di Vektor yang menurut saya cukup bagus. Kita berikan sarana dan prasarana yang memungkinkan kita bisa menjalankan misi pendidikan kita dengan baik. Kita adakan kelasnya semuanya ber-AC, dan juga kita memiliki auditorium yang setiap bulan kita gunakan untuk wisuda. Jadi Unpam ini wisudanya adalah setiap bulan kalau tidak pandemi seperti ini. Karena jumlah mahasiswa kita yang banyak, makanya kita wisudanya tiap bulan, dan itu kayak sistem kota haji. Kita mempunyai auditorium yang bisa menampung 5.000 tempat duduk untuk menampung jumlah wisudawan dan orang tua atau keluarga wisudawan. Dan kita juga memiliki ruang telekonferensi yang memungkinkan kita menjalin kerjasama dengan pihak luar, pihak lain. Kita bisa memberikan pengajaran dengan pihak lain, dan kita bisa juga mengikuti perkuliahan di luar negeri.
Kemudian kita sedang menyelesaikan juga ruang perpustakaan. Yang kita bangun ini adalah rencana adalah perpustakaan digital, karena sekarang semuanya sudah memakai aplikasi, memakai sistem, sehingga kita kembangkan juga perpustakaan digital yang memungkinkan kita bisa kerjasama dengan perpustakaan yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian juga kita mempunyai rencana membangun di Serang yang saat ini sudah mulai kita kerjakan. Kita rencana akan membangun kampus di Serang yang lahannya kurang lebih ada 100 hektar. Kita bangun kampus yang besar yang kita peruntukkan untuk masyarakat Serang dan sekitarnya. Kenapa kita memilih lokasi pengembangan di Serang? Karena pendidikan di Serang, khususnya perguruan tinggi, itu sangat tidak baik, di bawah rata-rata nasional, hingga kita ingin berkontribusi di daerah Serang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat di sana untuk bisa kuliah di perguruan tinggi. Rencana kita di Serang itu kita bangun kampus yang besar yang bisa menampung 200.000 mahasiswa. Dan ini tentu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hanya tekad kita, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi niat kita. Dengan kampus yang suasananya mirip kayak di luar negeri seperti itu, biaya pendidikan di Serang nanti akan lebih murah daripada yang di Pamulang. Di Pamulang saat ini 200.000 per bulan, kalau yang di Serang nanti 150.000 per bulan. Kenapa itu hanya 150.000? Karena memang setelah kita melakukan kajian survei di daerah sana, masyarakat di sana kemampuannya seperti itu. Setelah kita tanya-tanya, biaya pendidikan di SMA di daerah Serang itu rata-rata 150.000. Berarti kalau kita membuat kampus dengan biaya 150.000, mereka akan datang ke sekolah. Jika dasar perhitungan kita membangun kampus menyelenggarakan pendidikan ini bukan dasarnya dan didasarkan pada cash flow, berapa biaya yang kita keluarkan, tetapi kita dasarnya adalah kemampuan daripada orang-orang yang akan kita tolong, sehingga niat kita menolong mereka itu akan terwujud. Tapi kalau kita dasarkan pada cash flow kita, yang ini nanti kemungkinan akan menghabiskan biaya hampir 2 triliun, itu mungkin tidak akan terpikul oleh masyarakat di sana, sehingga niat kita tidak akan terwujud. Nah, mudah-mudahan dengan niat kita yang seperti itu didukung oleh teman-teman semua yang sudah menyatu dalam visi kita, bahwa kita ingin berbagi kepada masyarakat yang marginal. Nah, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga kita memberikan kesempatan pendidikan kepada saudara-saudara kita yang disabilitas. Mereka-mereka yang mempunyai kekurangan dari secara fisik, mereka yang tunanetra, yang tunarungu, kita terima untuk menjadi mahasiswa di Universitas Pamulang. Bahkan kita bebaskan dari seluruh biaya pendidikan. Bahkan kita berikan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan, seperti laptop yang mereka perlukan, kita akan berikan secara gratis. Kepada saudara-saudara semuanya, saudara sudah menjadi anggota keluarga di Universitas Pamulang. Harapan kami, saudara bisa membantu saudara-saudaranya yang memang memerlukan seperti itu. Teman-teman kita yang disabilitas barangkali butuh bantuan, tolong mari kita bantu bersama-sama, supaya mereka pun merasa menjadi masyarakat yang utuh, bisa berperan, bisa berkontribusi seperti saudara-saudara yang tidak kekurangan. Mudah-mudahan niat saudara akan terwujud, belajar yang giat dengan tekun, ikuti aturan-aturan rumah tangga kita,
mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan mimpi kita menjadi sarjana. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.